Saya minta juga kepada netizen juga, ya kan, yang tahu pun yang tidak tahu bola. Kita jangan kasih tekanan dia dulu lah, biar dia bekerja. Kalau kita bicara proses, kita nggak perlu bicara proses dulu punya Jordan. Kita kalau saya sebagai pelaku, kita bicara hasil, bukan proses. Proses itu dari awal dari STY sampai keluar itu udah ada proses. Wah, main nasional. Ini pas nih kita akan ngomongin tentang pelatih baru kita, John Hartman. Nah, bagaimana menurut seorang raja striker Indonesia, The Predator? Ya. Soal John Hartman ini, apakah juga perlu masalah mental juga ini dibenahi menurut seorang? Saya rasa kalau masalah pelatih kita yang baru John Hartman ya, kita juga lihat dia juga bukan pelatih kaleng-kaleng ya. Dia juga membawa tim putri Kanada bukan juara ya, merebut medali Olimpiade 2 kali kan, Beijing sama mana Amerika apa saya kurang tahu ya. Itu juga udah prestasi yang benar-benar luar biasa. Dan sejarah buat John Hartman ini bisa meloloskan tim putra Kanada nih lolos ke Piala Dunia. Ya kan. Sebenarnya terus terang nih, dia bukan pelatih profesional, bukan asal jadi pemain profesional, asalnya enggak. Dia kebanyakan pelatih akademi. Iya. Tuh, itu yang kita harus, itu poin buat dia. Dan yang kedua, dia orangnya disiplin. Ya, disiplin. Dan kenapa dia mau pilih Indonesia bukan klub lain? Karena Indonesia ini kalau nggak salah beda-beda tipis lah 11-12 sama Kanada. Dia mau nunjukin, dia mau mencari pemain yang punya benar-benar skill, punya pemain yang hebat di Indonesia main lokal akan dia cari, akan dia masukkan ke dalam timnas. Dan ya mungkin kalau adanya pelatih baru mungkin soal naturalisasi mungkin ada perubahannya, mungkin pasti adalah 1 atau 2 orang di naturalisasi pasti ada. Yang pasti pada saat dia datang juga kan dia nggak harus disambut, dia datang sendiri loh, dia datang sendiri dengan keluarga. Di situ keyakinan saya memang dari awal dia ini pengen awal datang ke Indonesia, terutama dia harus belajar bahasa dulu, budaya, kultur di Indonesia nih, ya kan? Tahu sendiri kan kultur di Indonesia ini dalam sepak bola, ekspektasinya tahu sendiri tekanannya dari sponsor. Nah, itu dia mau ditanyakan. Gitu. Kan beda banget ya budayanya. Kanada kan sepak bola bukan olahraga nomor 1 kan. Bener. Sementara di Indonesia tentunya tekanannya akan lebih tinggi Mas. Iya. Belum bekerja udah tekan duluan nih. Seperti Perti Kluppert kemarin kan pelatih sebelumnya itu udah tekan. Nah, saya minta juga kepada netizen juga, ya kan, yang tahu pun yang tidak tahu bola, kita jangan kasih tekanan dia dulu lah, biar dia bekerja. Kalau kita bicara proses, kita nggak perlu bicara proses dulu punya Jordan. Kita kalau saya sebagai pelaku, kita bicara hasil, bukan proses. Proses itu dari awal dari STY sampai Kluppert itu udah ada proses. Sekarang masuknya Hartman ini bicara hasil. Saya rasa dengan masuknya Hartman ini kalau nggak salah nih, saya punya ini ya bekas pelatih Peter Witt 2004 waktu nangan tim Indonesia. Sama Simon McManamy yang dari Inggris. Betul. Juga. Ini kayaknya tidak jauh beda. Karena apa? Karena mereka ini orang Inggris. Iya. Saya rasa ini akan lebih agresif lagi untuk di tim nasionalnya, masalah bermain bolanya saya rasa lebih agresif. Mungkin dipegang John Hartman ini lebih agresif. Karena sepak bola itu dia itu memang lebih bermain bola itu lebih power yang diandalkan, power dengan kecepatan itu saya rasa yang di lolosnya Kanada untuk Piala Dunia kemarin itu yang dia pakai. Iya. Dan satu lagi dia juga punya asisten yang punya kualitas kalau nggak salah Cesar siapa gitu ya. Dan Cesar ini juga sebenarnya bukan pelatih fisik sembarangan. Dia juga seperti kayak dosen kayak apa, dia juga pernah buat buku juga ya. Ini saya rasa nih memang mereka berdua ini memang udah duet. Karena pada waktu di Kanada itu asisten fisiknya itu dia. Sampai John Hartman dia keluar dari Kanada, dia ngelatih di mana gitu ya. Tetap Cesar ini sebagai asisten dia tetap stay di situ. Tapi lama-kelamaan dia juga mundur, ikut lagi ke John Hartman. Nah sekarang ini kan John Hartman sekarang kan dia bicara untuk mencari asisten lokal Indonesia sendiri kan. Itu kalau buat kita sebagai pelaku itu sangat penting. Jadi menurut abang tepat ya? Tepat, benar tepat. Kalau Kluivert kan tidak tepat tentu saja. Kalau Kluivert itu dia terus terang. Kalau kita tanyakan Kluivert itu punya lisensi nggak? Nggak ada. Track recordnya gimana? Nggak ada track record dia. Oke sebagai pemain oke lah dia legenda. Belum tentu dia juga pelatih juga bagus. Nah kalau kita bicara John Hartman, dia memang bukan pemain profesional, bukan pelatih profesional. Tapi dia punya prestasi. Dia buat sejarah di Kanada, ya kan.
Nah itu poinnya buat kita gitu. Saya rasa apalagi dia kan usia baru 50 tahun ya. Saya rasa cocok buat orang-orang Indonesia. Kenapa? Prinsip dia memang yang utama adalah dia mencari pemain lokal kita untuk timnas. Iya. Tadi kan abang mention Peter White, gue jadi inget itu striker legenda kita, Boa Solosa yang mengorbitan siapa? Peter White. Masih ingat betul itu. Ini anak bocah ini umur 16-17 tahun ya. Ini bocah dari mana tiba-tiba muncul? Nggak ada di liga ya kan? Nggak ada di liga, dia cuma jebolan PON. Tapi the rest is history, dia jadi legenda. Nah gue sih berharap John Hartman bisa gitu. Nah pertanyaan buat abang, yang perlu dibenahi untuk timnas kita nih apa sih bang? Karena kan ini kan kita pernah tinggi banget nih mendekati Piala Dunia dengan Sintayong ya. Tiba-tiba saat lagi 180 menit menjelang. Iya. Saat lagi sayang-sayangnya gitu ya. Keluarin. Tiba-tiba diputus ya kan, diputus oleh Patrick Kluivert, gue benci buat nama ini. Terus sekarang kan ya udahlah, udah hopeless lah. Nah, John Hartman, apa yang perlu dibenahi bang menurut abang? Ya sebenarnya dibenahi di timnas kita ya, Yes. khususnya di timnas kita. Yang pertama waktu Patrick Kluivert semaunya dia, ya kan, baik strategi maupun pola itu kan semaunya dia. Sebenarnya kalau menurut saya yang harus dibenahi sekarang oleh John Hartman, dia harus maksudnya bukan merombak ya, melanjutkan apa yang ada di strategi dan taktiknya Sintayong kemarin dia lanjutkan. Ini saya rasa mungkin cocok buat John Hartman ya, karena di satu sisi dia juga memang pelatih sangat disiplin. Sangat disiplin dan dia punya latihan memang benar-benar memang power punya. Ini cocok banget udah buat kalau iklim di Indonesia saya rasa cocok ya. Dia mau dia cocoknya itu karena orang-orang lokal ini, orang Indonesia Asia ini kelebihannya itu kecepatan. Itu yang dia suka. Jadi harus memang yang dia tinggal ngelanjutin aja yang ada yang kemarin. Jangan seperti kayak Patrick Kluivert maunya sendiri. Sebenarnya kalau dia melanjutkan punya pelatih sebelumnya STY, saya rasa kemungkinan kemarin nggak bakalan gagal kita di Piala Dunia, gitu loh. Ya. Nah selain Piala Dunia yang saat ini menjadi harapan kita terhadap John Hartman, tentunya yang dekat juga AFF. Ya. 6 kali kita gagal terus. Berapa kali padahal Nangis kita bareng coy. Di final nangis bareng sama dia Ya, nih. ya kalau saya sih sebagai mantan juga, saya berharap di tangan John Hartman ini Piala AFF ini bisa berhasil gitu loh. Maksudnya ada perubahan. Perubahan dalam strategi maupun taktik pasti ada perubahan. Jangan seperti maaf nih STY udah semuanya diserahkan kepada STY tapi dianggap Piala AFF ini hanya piala sekedar kayak sparring partner aja gitu loh. Padahal itu Piala AFF itu kan awalnya kan dari Tiger, itu piala yang bergengsi loh, jangan salah. Ternyata yang apa kemauan STY diserahkan kepada semua dia, pemilihan pemain apa itu terserah dia, ternyata gagal. Tapi jangan nanti ini terjadi di John Hartman. Tapi saya rasa enggak lah, kalau sama John Hartman ini pasti dia punya strategi dan taktiknya juga mungkin saya rasa bagus. Nah tapi kan alasannya bahwa di AFF ini bukan agenda FIFA. Iya. Sehingga belum tentu bisa manggil seluruh pemain. Iya. Dan John Hartman juga ngomong yang sama sih. Sama. Dia juga bilang kayaknya nggak bisa ngambil pemain level A, B gitu. Jadi bener ini kesempatan itu. Nah itu makanya saya bilang kenapa nggak mungkin yang pemain A ini kan nanti harus ikut Piala AFF, nggak bisa. Jadi dia makanya ini kesempatan dia untuk mencari pemain lokal. Itu maksudnya menghidupkan lagi pemain lokal kita untuk di Piala AFF. Makanya nanti kita lihat dulu. Kita lihat nanti. Berarti pembuktian banget ini ya bang ya? Makanya kan dia sekarang ini secara pelan-pelan dia kan seperti belusukan gitu loh. Dia cari informasi, makanya kenapa dia lebih awal datang sebelum dipanggil. Itu tadi saya bilang terutama ya, pertama itu yang dia belajar maksudnya budaya, kultur, baru dia nanti cari pencar pelan-pelan. Pasti dapet lah. Ya kalau saya mah terus terang aja ya, yakin lah.